Malam kelam. Desa kami sebenarnya desa yang tenang, letaknya jauh dari jalan besar, dikelilingi sawah dan kebun, dan kalau malam datang, suasananya benar-benar sunyi. Rumah warga tidak saling berdempetan, jaraknya kadang puluhan meter, dipisahkan oleh pekarangan, pohon pisang, atau ladang kecil. Kalau malam, lampu-lampu rumah terlihat seperti titik-titik kecil di tengah gelapnya desa. Suara yang paling sering terdengar cuma jangkrik, katak dari sawah, dan sesekali anjing menggonggong entah karena apa. Orang-orang di desa kami hidup sederhana. Pagi berangkat ke sawah atau kebun, siang pulang, sore duduk di teras sambil ngopi, malam cepat tidur. Jarang sekali ada masalah besar. Paling banter cuma ayam masuk kebun tetangga atau soal batas tanah. Keamanan desa juga terkenal aman. Hampir tidak pernah ada cerita kemalingan, apalagi pencurian besar. Karena itu, pintu rumah sering cuma dikunci satu, bahkan ada yang cuma diselipkan kayu saja. Pak Sastro adalah salah satu warga yang cukup disegani. Usianya sudah lewat 50, badannya kurus tapi kuat. Sehari-hari dia bertani dan sesekali berdagang hasil panen ke pasar. Istrinya, Bu Sastro, juga rajin, terkenal hemat dan teliti menyimpan uang. Uang hasil jual panen biasanya disimpan di rumah, dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam lemari kayu tua di kamar mereka. Selain uang, Bu Sastro juga menyimpan beberapa perhiasan emas, warisan orang tuanya, yang jarang dipakai tapi nilainya lumayan besar. Malam kejadian itu, tidak ada yang terasa aneh. Hujan sempat turun sore hari, membuat tanah basah dan udara jadi dingin. Setelah Isya, desa seperti biasa langsung sepi. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan satu persatu. Pak Sastro dan istrinya juga tidur lebih awal karena besok pagi mereka berencana ke sawah. Pagi harinya, teriakan Bu Sastro mengagetkan tetangga sekitar. Suaranya panik, bercampur tangis. Warga yang rumahnya paling dekat langsung berdatangan. Pak Sastro terlihat pucat, berdiri di depan kamar dengan tangan gemetar. Lemari kayu di kamarnya terbuka, kain pembungkus uang tergeletak kosong di lantai. Perhiasan emas yang biasa disimpan dalam kotak kecil juga raib. Yang membuat semua orang bingung dan mulai merinding, pintu rumah Pak Sastro masih terkunci seperti biasa. Tidak ada bekas congkelan. Jendela juga tertutup rapat dari dalam. Tidak ada kaca pecah, tidak ada daun pintu rusak. Semuanya terlihat normal, seolah-olah tidak ada orang luar yang masuk. Berita kemalingan itu cepat menyebar ke seluruh desa. Dalam hitungan jam, hampir semua warga tahu. Ini jadi pembicaraan utama hari itu. Orang-orang berkerumun di depan rumah. Pak Sastro saling berbisik, mencoba menebak-nebak siapa pelakunya. Karena kejadian seperti ini jarang sekali terjadi, warga jadi gelisah. Banyak yang mulai takut menyimpan barang berharga di rumah. Di tengah obrolan itu, satu nama mulai sering disebut, awalnya pelan-pelan, lalu makin jelas, Warto. Warto adalah warga desa yang hidupnya pas-pasan. Usianya sekitar 40-an, belum berkeluarga. Sehari-hari kerjanya tidak tetap. Kadang jadi buruh tani, kadang ikut orang ke hutan cari kayu, kadang menghilang beberapa hari tanpa kabar. Dia dikenal sering keluyuran malam. Banyak warga pernah melihat Warto berjalan sendirian di jalan desa saat orang lain sudah tidur. Belakangan ini, ada juga yang bilang Warto terlihat punya uang lebih. Dia beberapa kali beli rokok mahal di warung, bahkan sempat traktir kopi beberapa orang, sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat kecurigaan warga makin kuat. Siang itu, beberapa tokoh desa dan warga mendatangi rumah Warto. Rumahnya sederhana, dinding papan, lantai tanah. Warto terlihat kaget saat didatangi banyak orang. Wajahnya langsung tegang. Pak Sastro, dengan suara berat tapi masih berusaha tenang, bertanya baik-baik, apakah Warto tahu apa-apa soal uang dan perhiasan yang hilang? Warto menggeleng cepat. Dia bersumpah tidak tahu dan tidak merasa mengambil apapun. Demi Allah, Pak, aku nggak nyolong apapun, katanya berkali-kali. Warga tidak langsung puas. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Dari mana Warto dapat uang belakangan ini?
Kemana saja dia pergi malam-malam? Apakah dia masuk ke rumah Pak Sastro? Semua dijawab Warto dengan nada tinggi, tapi tetap dengan jawaban yang sama, dia tidak bersalah. Beberapa warga mulai emosi. Ada yang menuding, ada yang mengancam akan melapor ke polisi desa. Suasana memanas, tapi belum ada bukti kuat. Semua masih sebatas kecurigaan. Sore harinya, kejadian tak terduga terjadi. Seorang anak kecil yang sedang bermain di belakang rumah. Warto menemukan kain kotor yang terlihat mencurigakan, terkubur dangkal di tanah. Saat digali sedikit, ternyata di dalamnya ada uang dan beberapa perhiasan emas. Warga yang melihat langsung berteriak memanggil orang-orang lain. Tak butuh waktu lama, warga berkumpul. Pak Sastro dipanggil untuk memastikan. Begitu melihat isi kain itu, Bu Sastro langsung menangis histeris. Itu uang dan perhiasannya, tidak salah lagi. Semua mata langsung tertuju ke rumah Warto. Suasana berubah drastis. Warga yang tadi hanya curiga, sekarang merasa yakin. Beberapa orang mendatangi Warto. Dengan emosi yang sudah sulit ditahan, Warto dibawa ke depan rumahnya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih keras. Saat ditunjukkan barang bukti yang ditemukan di belakang rumahnya, dia terdiam sesaat. Tapi anehnya, dia tetap tidak mengaku. Itu bukan punyaku. Aku nggak tahu siapa yang ngubur di situ, katanya dengan suara sedikit bergetar. Jawaban itu membuat warga makin marah. Bagaimana mungkin barang curian ada di belakang rumahnya sendiri, tapi dia mengaku tidak tahu. Beberapa orang mulai mendorong, ada yang memaki. Untung tokoh desa cepat melerai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam suasana tegang itu, Warto tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Dengan suara keras dan wajah menantang, dia berkata, "Kalau aku bohong, aku siap sumpah pocong." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Warga saling pandang, tidak ada yang langsung menanggapi. Sumpah pocong bukan perkara ringan. Itu bukan sekadar sumpah biasa. Di desa kami, sumpah pocong dipercaya sebagai sumpah paling berat, yang risikonya bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Beberapa orang mencoba menasihati Warto. Mereka bilang jangan sembarangan bicara. Kalau memang bersalah, lebih baik mengaku saja. Tapi Warto tetap bersikeras. Wajahnya malah terlihat semakin nekat. "Aku berani, aku nggak takut, aku bersih," katanya. Suasana semakin mencekam. Angin sore bertiup pelan, membuat daun-daun pisang bergesek pelan, seolah ikut menyimak perdebatan itu. Ada rasa tidak enak yang mulai merayap di dada banyak orang. Saat warga masih terdiam, Warto melanjutkan ucapannya dengan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia berkata sumpah pocong itu ingin dilakukan di rumah Pak Sastro, rumah yang kemalingan. Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung berubah. Dingin. Beberapa warga refleks mengucap istighfar. Bu Sastro menangis makin keras. Pak Sastro sendiri terlihat terkejut dan pucat. Melakukan sumpah pocong saja sudah berat, apalagi melakukannya di rumah korban pencurian. Bagi warga desa kami, rumah bukan cuma tempat tinggal. Rumah dipercaya punya penjaga, punya energi, apalagi rumah yang baru saja mengalami kejadian buruk. Melakukan sumpah pocong di sana dianggap bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Warga mulai berbisik-bisik, ada yang menolak, ada yang merasa ngeri, ada juga yang mulai takut. Tapi ada pula yang merasa, jika Warto memang yakin tidak bersalah, maka sumpah pocong itu adalah jalan terakhir untuk membuktikan kebenaran. Menjelang malam, keputusan belum juga diambil. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa cemas. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan pikiran kalut. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring, dan angin malam terasa lebih dingin. Di rumah Pak Sastro, lampu tetap menyala sampai larut. Bu Sastro terus menangis, sementara Pak Sastro duduk diam, menatap lantai, memikirkan keputusan yang akan mereka ambil. Di sisi lain desa, Warto duduk sendirian di rumahnya. Wajahnya kosong, entah apa yang ada di pikirannya, tidak ada yang tahu. Keputusan tentang sumpah pocong itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian mengerikan yang akan mengubah desa kami selamanya. Sumpah pocong itu akhirnya benar-benar dilakukan pada malam Jumat.
Keputusan itu diambil dengan berat hati oleh warga dan keluarga Pak Sastro. Sejak sore hari, suasana desa sudah terasa berbeda. Langit mendung sejak menjelang maghrib, meski hujan tidak kunjung turun. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Orang-orang lebih banyak diam. Jarang terdengar tawa atau obrolan ringan seperti biasanya. Rumah Pak Sastro dipilih sebagai tempat sumpah, sesuai permintaan Warto sendiri. Rumah itu dibersihkan seadanya, tapi tidak ada yang benar-benar merasa tenang berada di dalamnya. Lampu-lampu dipasang seadanya, tapi kemudian diredupkan, menyisakan cahaya kekuningan yang membuat bayangan di dinding terlihat panjang dan bergerak-gerak. Karpet digelar di ruang tengah, tepat di tempat biasanya keluarga Pak Sastro menerima tamu. Bau tanah basah dan kayu tua bercampur dengan aroma kemenyan tipis yang mulai dibakar oleh salah satu sesepuh desa. Kain kafan putih disiapkan dan diletakkan rapi di atas karpet. Melihat kain itu saja sudah membuat banyak orang bergidik. Beberapa ibu-ibu yang datang hanya berani berdiri di dekat pintu, tidak sanggup duduk terlalu dekat. Anak-anak dilarang keras ikut, mereka disuruh tinggal di rumah masing-masing, meski sebagian mengintip dari balik jendela rumah tetangga. Satu persatu warga datang. Tidak ada yang berbicara keras. Semua menurunkan suara, seolah takut mengganggu sesuatu yang tidak terlihat. Suara jangkrik terdengar jelas dari luar, lebih nyaring dari biasanya. Seakan malam itu ingin mengingatkan bahwa alam juga ikut menyaksikan. Nafas orang-orang terdengar berat, beberapa kali diselingi batuk kecil atau helaan napas panjang karena tegang. Pak Sastro duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya sembab. Bu Sastro sejak tadi tidak berhenti menggenggam tasbih, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Sesekali bahunya bergetar menahan tangis. Rumah yang selama puluhan tahun mereka tempati dengan penuh kenangan kini berubah menjadi tempat sumpah yang menyeramkan. Warto datang agak terlambat. Saat dia melangkah masuk ke rumah itu, semua mata langsung tertuju padanya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Keringat dingin terlihat di pelipisnya, meski udara malam cukup dingin. Namun, sorot matanya masih sama, keras dan menantang, seolah ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut. Tanpa banyak bicara, Warto duduk di tengah ruangan. Beberapa warga membantu membungkus tubuhnya dengan kain kafan putih. Saat kain itu mulai menutupi badannya, Warto sempat menarik napas dalam-dalam. Tangannya dingin saat disentuh. Ada 1-2 orang yang melihat tangannya sedikit gemetar, tapi Warto berusaha menahannya. Kepalanya ditutup, menyisakan wajahnya saja. Wajah itu tampak tegang, rahangnya mengeras. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, hanya tatapan lurus ke langit-langit. Rumah Pak Sastro seolah sedang menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang ustaz desa maju ke depan. Ustaz itu sudah tua, suaranya berat dan tenang. Sejak awal, raut wajahnya menunjukkan keraguan, seolah beliau sendiri sebenarnya tidak ingin ritual ini dilakukan. Namun, karena sudah menjadi kesepakatan warga dan permintaan Warto, beliau tetap memimpin doa. Doa-doa dilantunkan dengan suara pelan tapi jelas. Ayat-ayat suci menggema di ruangan yang sunyi. Beberapa warga menunduk, ada yang menutup mata, ada juga yang menatap lantai karena tidak sanggup melihat langsung. Udara terasa semakin berat, seolah ada tekanan di dada. Saat doa hampir selesai, Warto diminta mengucapkan sumpahnya sendiri. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Jangkrik di luar seperti berhenti berbunyi. Bahkan angin pun terasa diam. Dengan suara yang awalnya bergetar, tapi kemudian mengeras, Warto mengucapkan sumpah itu. Kata demi kata keluar dari mulutnya dengan jelas. Dia menyebut nama Tuhan, menyebut Rasul, dan menyatakan bahwa jika dia mencuri, maka dia siap menerima akibat paling buruk. Dia menyebut kematian mengenaskan, dia menyebut arwah yang tidak akan tenang. Begitu kalimat terakhir keluar dari mulutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Angin dingin tiba-tiba berembus masuk ke dalam rumah, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Lampu yang tadi menyala stabil mendadak berkedip-kedip. Cahayanya redup lalu terang lagi. Beberapa ibu-ibu langsung menutup mulut, menahan teriakan. Bu Sastro menangis lebih keras. Tubuhnya gemetar ketakutan.
Beberapa orang merasakan bulu kuduk. Mereka berdiri, ada yang merasa seperti ada yang lewat di belakang mereka. Padahal saat menoleh tidak ada siapa-siapa. Bau kemenyan tiba-tiba terasa lebih kuat, bercampur dengan bau tanah dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau kain basah yang lama tidak dijemur. Ustaz segera menutup doa, suaranya sedikit meninggi, seolah ingin mengusir sesuatu. Setelah itu, kain kafan dilepas dari tubuh Warto. Dia duduk perlahan, mengatur napas. Wajahnya basah oleh keringat, tapi tidak ada tanda-tanda langsung bahwa dia kesakitan atau pingsan. Beberapa detik suasana masih tegang. Tidak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya, Warto tertawa kecil. Tawa itu terdengar aneh di tengah suasana mencekam. Dia menggelengkan kepala, lalu berdiri. "Lihat kan?" katanya dengan nada agak mengejek. "Aku nggak kenapa-kenapa." Beberapa warga merasa kesal mendengar itu. Ada yang menghela napas panjang, ada juga yang semakin merasa tidak enak. Ustaz hanya menatap Warto dengan tatapan dalam, tanpa berkata apa-apa. Pak Sastro menunduk, seolah kehilangan tenaga untuk bereaksi. Satu persatu warga mulai berpamitan pulang. Tidak ada yang berlama-lama. Mereka keluar dari rumah Pak Sastro dengan langkah cepat, seolah ingin segera menjauh dari tempat itu. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang. Rumah Pak Sastro perlahan kembali sepi. Tinggal Pak Sastro, istrinya, dan beberapa kerabat dekat. Setelah pintu ditutup, suasana di dalam rumah terasa berbeda. Ada rasa dingin yang tidak biasa, meski tidak ada angin. Lampu yang menyala terasa redup, seolah cahaya tidak mampu menerangi seluruh ruangan. Bu Sastro mengaku merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Pak Sastro juga merasa dadanya sesak, seolah ada beban berat yang tiba-tiba menekan. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Setiap suara kecil terdengar jelas. Lantai kayu berderit pelan meski tidak ada yang berjalan. Dari luar, suara jangkrik kembali terdengar, tapi kali ini terasa mengganggu. Sejak malam Sumpah Pocong itu, rumah Pak Sastro tidak pernah terasa sama lagi. Siang hari pun terasa lebih sepi. Udara di dalam rumah selalu terasa dingin, bahkan saat matahari terik. Beberapa tamu yang datang mengaku merasa tidak betah, ingin cepat-cepat pergi. Pak Sastro dan istrinya mulai sering mendengar suara samar di malam hari. Kadang seperti langkah kaki pelan, kadang seperti orang menarik napas panjang di sudut rumah. Tidak sedikit yang memilih memutar jalan agar tidak lewat depan rumah itu saat malam. Semua orang mulai menyadari satu hal. Sumpah Pocong yang dilakukan malam itu bukan sekadar ritual biasa. Ada sesuatu yang ikut hadir. Sesuatu yang kini menetap diam-diam di rumah Pak Sastro, menunggu waktu untuk menunjukkan akibat dari sumpah yang telah diucapkan. 3 hari setelah Sumpah Pocong itu dilakukan, keadaan Warto mulai berubah. Awalnya tidak ada yang terlalu curiga. Pagi itu dia masih terlihat keluar rumah. Jalannya agak lunglai, wajahnya pucat, tapi masih sempat menyapa beberapa orang dengan anggukan kecil. Warga mengira mungkin dia hanya kelelahan atau masuk angin biasa. Namun menjelang siang, kabar mulai menyebar kalau Warto jatuh sakit. Sakitnya pun terlihat biasa saja pada awalnya. Badannya panas, keringat dingin keluar terus, wajahnya merah, pucat tidak karuan. Tetangganya sempat menyarankan dibawa ke puskesmas, tapi Warto menolak. Katanya hanya demam biasa dan nanti juga sembuh sendiri. Dia memilih berbaring di rumahnya yang sempit, hanya ditemani lampu redup dan bau lembab dari dinding papan yang sudah tua. Hari pertama sakit, Warto masih bisa berbicara meski suaranya lemah. Dia sempat didatangi seorang tetangga yang membawakan bubur. Saat ditanya bagaimana keadaannya, Warto hanya mengangguk pelan, tapi matanya terlihat kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sesekali dia menghela napas panjang, seperti orang yang sedang menahan rasa takut. Menjelang malam, keanehan mulai terlihat. Warto mulai mengigau. Awalnya suaranya lirih, tidak jelas. Tetangga yang rumahnya paling dekat mengira itu hanya orang sakit yang sedang bermimpi buruk. Tapi semakin malam, suara itu makin jelas dan makin keras. Warto terdengar meracau, menyebut-nyebut kata yang sama berulang-ulang. Ada kalimat permohonan ampun,
ada suara tangisan, dan ada nada panik yang tidak biasa. Beberapa kali terdengar dia berteriak sambil terengah-engah, seperti orang yang sedang ditarik atau dikejar sesuatu. Malam itu, beberapa warga terbangun karena teriakan dari rumah Warto. Ada yang mendengar jelas suara Warto berkata, "Jangan tarik aku." Lalu disusul tangisan yang terdengar sangat ketakutan. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Tidak terdengar seperti orang demam biasa, lebih mirip orang yang sedang melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Pagi hari berikutnya, Warto tidak keluar rumah sama sekali. Tetangga yang kemarin mengantarkan bubur kembali datang. Saat pintu diketuk, tidak ada jawaban. Setelah dipanggil beberapa kali, terdengar suara Warto dari dalam, pelan dan serak. Saat pintu dibuka, bau aneh langsung tercium. Bau keringat bercampur dengan sesuatu yang menusuk hidung, seperti bau kain basah yang lama terendam. Warto terlihat semakin kurus, matanya cekung dan hitam, bibirnya pecah-pecah. Saat ditanya apa yang dia rasakan, Warto hanya menggeleng sambil berbisik, "Aku salah, tidak jelas salah apa yang dia maksud." Saat ditanya lebih jauh, dia hanya memejamkan mata, seolah tidak sanggup berbicara. Malam kedua, keadaan semakin parah. Teriakan Warto terdengar lebih sering. Kali ini bukan hanya teriakan minta tolong, tapi juga suara seperti orang bernegosiasi, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Warga yang mendengar mengaku merinding karena nada suara Warto terdengar benar-benar putus asa. "Jangan sekarang, kasih aku waktu." Begitu kira-kira kata-kata yang terdengar dari rumahnya. Tidak ada jawaban, hanya disusul dengan teriakan panjang dan suara benda jatuh di dalam rumah. Beberapa warga mulai berani berkumpul di depan rumah Warto, tapi tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya berdiri di luar, saling pandang. Dengan perasaan takut yang sama, semua orang mulai mengingat sumpah pocong yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Tidak ada yang berani mengucapkannya, tapi di dalam hati masing-masing, mereka mulai curiga bahwa sakitnya Warto bukan sakit biasa. Hari ketiga, Warto sudah hampir tidak sadarkan diri. Tubuhnya panas dingin tidak karuan. Kadang panas seperti terbakar, kadang dingin seperti es. Dia tidak mau makan, tidak mau minum. Saat bibirnya dibasahi air, dia tiba-tiba menangis dan menarik tangannya sendiri, seolah merasa kesakitan meski tidak disentuh apa-apa. Sore itu, beberapa warga menyarankan untuk memanggil ustaz atau orang pintar. Tapi belum sempat dilakukan, malam keburu datang. Dan malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga desa. Sekitar tengah malam, teriakan Warto terdengar jauh lebih keras dari malam-malam sebelumnya. Teriakan itu panjang, melengking, penuh rasa sakit dan ketakutan. Suaranya menembus sunyi desa, membuat banyak orang terbangun dengan jantung berdegup kencang. "Jangan tarik aku salah, aku ngaku, ampuni aku." Kata-kata itu terdengar jelas, tidak ada lagi keraguan. Beberapa warga langsung berlari ke arah rumah Warto. Ada yang membawa senter, ada yang membawa kayu, ada juga yang hanya berlari dengan tangan kosong karena panik. Pintu rumah Warto tertutup dari dalam. Mereka mengetuk keras, memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara rangan lemah dari dalam, lalu tiba-tiba senyap. Sunyi yang aneh, seperti sesuatu baru saja berhenti. Dengan rasa takut dan cemas, beberapa warga mendobrak pintu. Pintu kayu tua itu terbuka dengan suara keras. Bau menyengat langsung menyeruak keluar, membuat beberapa orang refleks menutup hidung. Di dalam rumah, pemandangan yang mereka lihat membuat kaki lemas. Warto tergeletak di lantai, tubuhnya kaku dengan posisi aneh. Matanya terbuka lebar, melotot ke atas, seolah sedang melihat sesuatu di langit-langit rumah. Mulutnya berbusa, cairan putih bercampur sedikit darah mengalir di sudut bibirnya. Lehernya terlihat memar keunguan, jelas seperti bekas lilitan kain atau tali. Namun saat warga melihat sekeliling, tidak ada apapun. Tidak ada tali, tidak ada kain, tidak ada benda yang bisa digunakan untuk mencekik. Rumah itu kosong, tidak ada orang lain. Jendela tertutup, pintu baru saja mereka dobrak. Beberapa warga mundur ketakutan, ada yang langsung menangis,
Ada yang beristighfar berulang kali. Tidak ada yang berani mendekat. Tubuh Warto terlihat seperti orang yang mati dicekik, tapi tidak ada bukti fisik apapun. Dokter desa dipanggil malam itu juga. Setelah memeriksa sebentar, dokter menyatakan Warto sudah meninggal. Penyebabnya, kata dokter, jantungnya berhenti mendadak. Secara medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang bisa dijelaskan. Tapi tidak ada satupun warga yang percaya sepenuhnya. Bekas di leher Warto terlalu jelas. Tatapan matanya terlalu mengerikan. Ekspresi wajahnya bukan wajah orang yang mati karena sakit biasa. Itu wajah orang yang meninggal dalam ketakutan luar biasa. Jenazah Warto dimandikan dan dikafani keesokan harinya. Anehnya, saat dikafani, beberapa orang mencium bau yang sama. Seperti saat Sumpah Pocong dulu. Bau kain kafan yang lembab dan dingin. Bau itu membuat suasana semakin mencekam. Sejak malam kematian Warto, kejadian aneh mulai bermunculan. Warga yang melewati rumah Pak Sastro mengaku sering mencium bau kain kafan, terutama saat malam atau menjelang subuh. Bau itu datang tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja. Pak Sastro sendiri mulai merasa tidak nyaman. Setiap malam, rumahnya, warga desa mulai berbisik-bisik. Mereka yakin, kematian Warto bukan akhir dari segalanya. Sumpah pocong yang diucapkan di rumah Pak Sastro seolah meninggalkan jejak. Sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum tenang, dan bau kain kafan itu, yang kadang tercium samar di malam hari, seolah menjadi pertanda bahwa arwah Warto belum benar-benar pergi. Setelah Warto dikuburkan, warga mengira semua akan kembali normal. Tanah kuburan sudah ditutup rapi, doa-doa sudah dipanjatkan, dan orang-orang pulang dengan perasaan lelah bercampur ngeri. Banyak yang berharap kematian Warto menjadi akhir dari semua kejadian aneh itu. Namun harapan itu ternyata keliru. Justru sejak hari pemakaman itulah, teror yang sesungguhnya dimulai. Malam pertama setelah pemakaman, Pak Sastro dan istrinya belum bisa tidur. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena angin atau hujan, tapi dingin yang menusuk, seperti merayap di kulit. Lampu ruang tengah menyala redup, padahal baru diganti beberapa hari sebelumnya. Bu Sastro beberapa kali mengeluh seperti ada yang memperhatikan dari arah depan rumah. Saat Pak Sastro membuka pintu dan menengok keluar, halaman tampak kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon mangga tua yang berdiri diam, daunnya bergerak pelan tertiup angin malam. Namun perasaan tidak enak itu tidak hilang. Sekitar tengah malam, Pak Sastro mendengar suara langkah pelan di teras. Langkah itu seperti orang berjalan tanpa alas kaki, pelan tapi jelas. Saat pintu dibuka lagi, tetap tidak ada siapa-siapa. Tapi, udara di depan rumah terasa lebih dingin dibandingkan bagian lain. Sejak malam itu, Pak Sastro memilih mengunci pintu rapat-rapat dan menyalakan lampu teras sampai pagi. Keesokan harinya, tetangga sebelah rumah Pak Sastro datang dengan wajah pucat. Dia bercerita bahwa dini hari tadi, sekitar pukul 3, dia terbangun dan melihat sosok putih berdiri di depan rumah Pak Sastro. Sosok itu diam saja, tidak bergerak, seperti orang berdiri menunggu. Awalnya dia mengira itu Pak Sastro yang sedang keluar rumah, tapi saat diperhatikan lebih jelas, sosok itu tampak tinggi, kurus, dan seluruh tubuhnya tertutup kain putih. Kepalanya tertunduk, wajahnya tidak terlihat. Tetangga itu tidak berani keluar rumah. Dia hanya mengintip dari balik jendela. Beberapa menit kemudian, sosok itu perlahan menghilang, seperti memudar begitu saja. Mendengar cerita itu, Pak Sastro merinding. Bu Sastro langsung menangis. Cerita itu terlalu mirip dengan mimpi yang dialaminya semalam. Mimpi tentang kain putih dan hawa panas yang menyengat. Hari demi hari, cerita serupa mulai terdengar dari warga lain. Ada yang melihat sosok putih berdiri di depan rumah Pak Sastro saat malam. Ada yang melihatnya di pinggir jalan desa, menghadap ke arah rumah itu. Tidak pernah berjalan, tidak pernah mendekat, hanya berdiri diam. Setiap kali dilihat, udara di sekitarnya terasa dingin dan berat, seperti dada ditekan sesuatu. Selain penampakan, suara-suara aneh juga mulai sering terdengar. Sumur di dekat rumah Pak Sastro yang selama ini tidak pernah bermasalah, kini sering terdengar suara seperti orang menangis.
Tangisnya lirih, terdengar pilu, kadang diselingi suara seperti orang mengerang. Kesakitan, suara itu paling sering muncul tengah malam atau menjelang subuh. Beberapa warga yang berani mendekat mengaku suara itu berasal dari dalam sumur. Padahal saat disenter, tidak terlihat apa-apa selain air gelap di dasar sumur. Anak-anak desa mulai mengalami kejadian aneh. Banyak yang mendadak sakit tanpa sebab jelas. Ada yang demam tinggi, ada yang menangis terus tanpa mau berkata apa-apa. Beberapa anak terbangun tengah malam sambil berteriak ketakutan, mengaku melihat Om Putih berdiri di dekat tempat tidur mereka. Orang tua yang mendengar cerita itu hanya bisa memeluk anak-anak mereka dengan tangan gemetar. Hewan ternak warga pun tidak luput dari kejadian aneh. Ayam-ayam ditemukan mati mendadak di kandang, tanpa luka. Kambing dan sapi beberapa warga mendadak sakit dan mati dalam waktu singkat. Warga yang memeriksa mengaku mencium bau aneh, bau yang mirip kain kafan basah, bau yang sama seperti yang dulu tercium saat sumpah pocong dilakukan. Malam hari, suasana desa berubah total. Desa yang dulu terasa ramah dan tenang kini terasa berat. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Banyak warga yang memilih menutup pintu lebih awal dan mematikan lampu. Obrolan di pos ronda semakin sepi. Orang-orang lebih sering diam, hanya saling pandang dengan wajah tegang. Tidak sedikit yang memilih tidak keluar rumah sama sekali setelah maghrib. Teror tidak hanya berhenti pada penampakan dan suara. Beberapa warga mengaku didatangi warto dalam mimpi. Mimpi-mimpi itu terasa sangat nyata, bukan seperti mimpi biasa. Suaranya serak, penuh penderitaan. "Tolong, aku kepanasan, aku salah." Kalimat itu diulang-ulang sambil dia merintih, seolah merasakan sakit yang tidak tertahankan. Beberapa orang terbangun dari mimpi itu dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdegup kencang, dan perasaan takut yang sulit dijelaskan. Yang membuat warga semakin ngeri, mimpi-mimpi itu bukan hanya dialami satu orang. Banyak warga dari berbagai usia dan latar belakang mengalami mimpi yang hampir sama. Waktu, kata-kata, bahkan ekspresi wajah warto dalam mimpi itu terasa serupa. Seolah-olah warto benar-benar datang menemui mereka satu persatu, meminta tolong, tapi juga membawa teror. Pak Sastro dan istrinya menjadi yang paling terpukul. Bu Sastro hampir setiap malam bermimpi tentang warto. Dalam mimpinya, warto berdiri di ruang tengah rumah mereka, tepat di tempat sumpah pocong dulu dilakukan. Dia menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan ekspresi kesakitan yang tidak bisa dilupakan. Bu Sastro sering terbangun sambil berteriak, membuat Pak Sastro ikut terjaga. Pak Sastro sendiri mulai sering sakit-sakitan. Badannya lemas, kepalanya pusing, dan dadanya sering terasa sesak. Setiap kali berada di ruang tengah rumah, dia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan itu tetap ada. Seolah rumahnya tidak lagi hanya dihuni oleh mereka berdua. Warga desa mulai menyimpulkan satu hal yang sama. Arwah warto tidak tenang. Banyak yang percaya, sumpah pocong yang diucapkan warto telah mengikat arwahnya sendiri. Karena sumpah itu dilakukan di rumah Pak Sastro, rumah korban pencurian, maka arwah warto terjebak di sana. Tidak bisa pergi, tidak bisa tenang, hanya bisa menampakkan diri dan menyebarkan penderitaannya. Beberapa sesepuh desa mengatakan bahwa sumpah pocong yang dilakukan dengan kebohongan akan menjadi beban berat bagi arwah. Arwah itu akan terus merasakan akibat dari sumpahnya sendiri. Rasa panas, rasa terikat, rasa bersalah, semuanya akan terus menghantuinya. Dan karena sumpah itu dilakukan di satu tempat tertentu, maka tempat itulah yang menjadi pusat teror. Ketakutan warga semakin memuncak. Pos ronda tidak lagi ramai. Orang-orang takut berjaga malam. Setiap suara kecil membuat jantung berdegup kencang. Banyak yang mulai sakit karena kurang tidur. Desa seperti kehilangan ketenangan yang dulu menjadi ciri khasnya. Akhirnya, setelah melalui beberapa malam penuh teror, warga berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka sadar, kejadian ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Anak-anak sakit, ternak mati,
Warga ketakutan. Jika dibiarkan, bisa-bisa desa ini benar-benar hancur secara perlahan. Dalam pertemuan itu, beberapa orang menyarankan untuk memanggil orang pintar atau dukun. Namun sebagian lain menolak, takut justru memperparah keadaan. Akhirnya, salah satu sesepuh mengusulkan untuk memanggil seorang kiai sepuh dari desa sebelah, yang dikenal alim dan sering membantu warga menangani gangguan seperti ini. Usulan itu disepakati. Tidak ada lagi yang membantah. Warga merasa sudah tidak punya pilihan lain. Mereka berharap, dengan doa dan izin Tuhan, arwah Warto bisa ditenangkan dan teror di desa mereka bisa berakhir. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap, warga pun bersiap menjemput kiai sepuh itu, tanpa tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam penentuan bagi desa mereka. Malam itu, kiai yang ditunggu-tunggu akhirnya datang ke desa kami. Beliau sudah sepuh, rambut dan janggutnya putih semua, langkahnya pelan tapi mantap. Begitu turun dari mobil yang mengantarnya, suasana desa seolah langsung berubah. Entah sugesti, atau memang ada sesuatu, udara malam yang biasanya terasa berat mendadak terasa sedikit lebih ringan. Namun rasa takut belum sepenuhnya hilang, justru bercampur dengan harap yang tipis. Warga menyambut beliau dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani bercanda atau berbicara keras. Lampu-lampu rumah di sekitar Pak Sastro dinyalakan semua, seolah cahaya bisa mengusir rasa gelap yang selama ini menempel di desa. Begitu menginjakkan kaki di halaman rumah Pak Sastro, kiai itu berhenti sejenak. Beliau memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membuka mata kembali dengan tatapan dalam. Arwah ini terikat sumpah dusta, kata beliau pelan tapi tegas. Bukan marah, tapi menyesal. Kalimat itu membuat beberapa warga langsung merinding. Ada yang spontan menangis, ada yang mengucap istighfar berulang kali. Pak Sastro menunduk. Dadanya terasa sesak. Bu Sastro memegang lengannya erat-erat, seperti takut kehilangan pegangan. Kiai lalu meminta warga menyiapkan rumah untuk doa. Rumah Pak Sastro kembali menjadi pusat perhatian, seperti malam sumpah pocong dulu, tapi kali ini dengan suasana yang jauh lebih berat. Karpet digelar lagi di ruang tengah. Lampu tetap diredupkan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar suasana lebih khusyuk. Beberapa lilin kecil dinyalakan, cahayanya bergoyang pelan, menciptakan bayangan panjang di dinding. Asap kemenyan mulai mengepul tipis, baunya lembut tapi menusuk hidung. Udara terasa semakin berat, seperti ada tekanan tak kasat mata di dada. Nafas orang-orang terdengar lebih cepat, sebagian warga merasakan tengkuk mereka dingin, seolah disentuh angin meski semua pintu dan jendela masih tertutup. Kiai duduk di tengah ruangan, menghadap ke arah kiblat. Beliau memulai doa dengan suara rendah dan tenang. Ayat demi ayat mengalir pelan, memenuhi ruangan. Suaranya seperti menenangkan, tapi di saat yang sama terasa menembus sampai ke sudut-sudut rumah. Beberapa warga menunduk, ada yang memejamkan mata, ada yang menggenggam tasbih erat-erat sampai jemarinya memutih. Semakin lama doa dibacakan, suasana terasa makin aneh. Lampu di ruang tengah bergetar cahayanya, seperti akan padam. Angin dingin merayap dari lantai ke kaki, membuat beberapa orang menggigil. Bu Sastro mulai terisak pelan. Pak Sastro memejamkan mata, berusaha menahan rasa takut yang kembali muncul. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin kencang masuk dari arah pintu depan. Pintu yang sebelumnya tertutup rapat terbuka dengan suara keras. Lilin-lilin bergoyang hebat, beberapa hampir padam. Pada saat yang sama, lampu mati sesaat, membuat ruangan gelap total. Dalam kegelapan itu, terdengar suara isakan pelan. Suara yang sangat familiar bagi warga desa. Suara yang selama ini hanya terdengar dalam mimpi atau di tengah malam. Suara yang penuh penyesalan dan penderitaan. Saat lampu kembali menyala, beberapa warga melihat sesuatu yang membuat darah mereka terasa membeku. Di pojok ruangan, dekat tempat sumpah pocong dulu dilakukan, berdiri sosok terbungkus kain putih. Tubuhnya kaku, kepalanya tertunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari caranya berdiri, semua orang tahu itu bukan manusia hidup. Tidak ada teriakan, tidak ada yang berani bergerak. Semua seperti terpaku. Sosok itu tidak mendekat,
tidak juga mengancam. Dia hanya berdiri, seolah menunggu sesuatu. Udara di sekitarnya terasa panas sekaligus dingin, membuat kulit merinding dan dada terasa sesak. Kiai tetap melanjutkan doa, suaranya sedikit bergetar, tapi tidak berhenti. Beliau menutup mata, kedua tangannya terangkat, suaranya meninggi, penuh permohonan. Kata-kata yang diucapkan bukan untuk mengusir, tapi untuk memohonkan ampun, untuk almarhum Warto, untuk kesalahan yang pernah dia lakukan, untuk sumpah dusta yang mengikatnya. Sosok pocong itu perlahan mengangkat kepalanya. Beberapa warga melihat sekilas wajah yang rusak, pucat, dengan ekspresi kesakitan yang dalam. Dari arah sosok itu terdengar isakan lirih, hampir seperti bisikan, "Ampuni aku." Air mata mengalir di pipi Kiai saat beliau mengucapkan doa penutup. Suaranya pecah, penuh rasa iba. Semoga Allah mengampuni dosa almarhum, melepaskan ikatan sumpahnya, dan memberi ketenangan. Perlahan, sosok putih itu memudar. Tidak menghilang seketika, tapi seperti asap yang tertiup angin. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya pojok ruangan itu kembali kosong. Angin berhenti, lilin kembali menyala stabil. Udara yang tadi berat perlahan terasa lebih ringan. Beberapa warga terjatuh terduduk karena lutut mereka terasa lemas. Ada yang menangis terisak, ada yang hanya diam sambil menatap kosong ke depan. Pak Sastro memeluk istrinya erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian sumpah pocong, mereka merasa sedikit lega. Setelah doa selesai, Kiai meminta warga untuk tetap memperbanyak doa dan tidak lagi membicarakan kejadian ini dengan nada takut. Beliau berpesan agar semua mengambil pelajaran. Tidak ada kemarahan dalam kata-katanya, hanya peringatan yang lembut, tapi dalam. Malam itu, setelah Kiai pulang, desa terasa berbeda. Sunyi tetap ada, tapi bukan sunyi yang menekan. Udara malam terasa lebih hangat. Jangkrik berbunyi seperti biasa, tidak lagi terasa mengganggu. Di rumah Pak Sastro, Bu Sastro akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Hari-hari berikutnya, teror benar-benar berhenti. Tidak ada lagi penampakan sosok putih. Tidak ada suara tangisan dari sumur. Anak-anak desa perlahan sembuh dari sakit mereka. Hewan ternak tidak lagi mati mendadak. Desa kembali ke ritmenya yang lama, pelan dan tenang. Rumah Pak Sastro pun kembali terasa seperti rumah. Tidak ada lagi rasa dingin yang aneh. Lampu tidak lagi redup tanpa sebab. Tamu yang datang tidak merasa gelisah seperti sebelumnya. Namun meski semua tampak normal, tidak ada satupun warga yang benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi. Sampai sekarang, jika malam Jumat tiba, warga desa kami selalu teringat kejadian itu. Tidak ada yang berani main-main dengan sumpah. Tidak ada yang berani menyebut sumpah pocong sembarangan. Semua sepakat bahwa sumpah itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi peringatan. Karena sumpah pocong bukan untuk main-main. Sekali bohong, bukan cuma nyawa yang jadi taruhannya, tapi juga ketenangan setelah mati. Dan desa kami, yang pernah merasakan sendiri akibatnya, tidak akan pernah melupakannya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya, like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat buat kontennya.